Halo semuanya, perkenalkan saya Melana Prisciawanda, kelas 2024D dengan NIM akhir 092. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi UTS dengan topik Geospatial Database, mengelola data lokasi dan peta digital. Topik ini saya pilih karena menarik dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada aplikasi seperti Gojek, Grab, dan Google Maps. Nah, pernah nggak sih kalian berpikir, kok aplikasi seperti Gojek atau Google Maps bisa tahu posisi kita dengan akurat? Atau bagaimana Shopee bisa melacak posisi driver saat mengantar pesanan? Semua itu terjadi karena adanya Geospatial Database, yaitu jenis database yang mampu menyimpan data, mengelola data lokasi, atau koordinat di dunia nyata. Jadi, kalau database bisa menyimpan teks dan angka, Geospatial Database ini bisa menyimpan latitude, longitude, dan lokasi wilayah. Jadi sebenarnya apa itu database? Apa itu Geospatial Database? Geospatial Database adalah sistem basis data yang menyimpan, mengelola, dan menganalisis data yang memiliki elemen lokasi geografis. Artinya, selain menyimpan data seperti nama dan harga, database ini juga tahu di mana posisi data tersebut berada di permukaan bumi. Contohnya itu seperti titik atau poin. Nah, ini seperti rumah atau lokasi toko. Terus ada garis atau line seperti jalan raya atau rute perjalanan. Lalu ada area atau poligon, ini seperti batas wilayah sebuah kota. Lalu format data yang sering digunakan yaitu GeoJSON, Retrieval Knowledge Text, dan KML. Nah, di sini ada beberapa bentuk data geospasial yang umum digunakan. Yang pertama itu ada poin atau titik koordinat, misalnya titik rumah kita di kota. Lalu yang kedua ada line string. Line string menunjukkan jalur perjalanan route. Biasanya dipakai untuk perjalanan route gitu. Lalu yang ketiga di sini ada poligon atau area. Itu kumpulan titik yang membentuk area tertutup. Contohnya batas kecamatan, kampus, dan taman kota. Semuanya disimpan dalam format GeoJSON seperti yang ditunjukkan pada slide ini. Lalu pada slide selanjutnya di sini sistem yang mendukung Geospatial Database. Di sini ada yang pertama PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS. Ini paling lengkap untuk menganalisis spasial. Terus yang kedua di sini ada MongoDB. MongoDB ini yang mendukung data lokasi dalam format GeoJSON. Lalu yang ketiga di sini ada MySQL versi 8 ke atas yang sudah punya tipe data geometri. Lalu yang terakhir ada Firebase GeoFire. Sering dipakai dalam aplikasi mobile seperti pelaksanaan lokasi real time. Jadi nggak hanya database besar yang bisa, bahkan database ringan untuk aplikasi mobile pun bisa menggunakan teknologi tersebut. Lalu di sini ada salah satu format yang paling populer untuk menyimpan data lokasi, yaitu format JSON. Format ini berbasis JSON dan mudah dibaca manusia maupun mesin. Contohnya kita bisa simpan data lokasi kampus seperti UNIS. Data kampus UNESA seperti di sini dengan koordinat longitude dan latitude seperti ini. GeoJSON juga bisa langsung digunakan di aplikasi peta seperti Google Maps, Laravel, atau Mapbox tanpa konversi tambahan. Jadi format ini sangat penting buat pengembangan yang ingin menghubungkan database dengan tampilan seperti peta digital. Lalu bagaimana sih cara kerja dari Geospatial Database ini? Yang pertama itu setiap data lokasi disimpan dalam bentuk koordinat, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu yang kedua, di sini database membuat spatial index, semacam struktur
khusus agar pencarian lokasi lebih cepat. Misalnya, kita bisa menjalankan query seperti ini. Tampilkan semua toko dalam radius 2 km dari posisiku. Terus cari jalur tercepat antara kedua titik seperti itu. Atau cari jalur tercepat antara dua titik. Lalu yang terakhir itu database kemudian menghitung jarak antara titik dan mengembalikan hasilnya yang bisa langsung divisualisasikan di peta. Berikut adalah contoh query pada MongoDB. Misalkan kita punya toko menyimpan lokasi dalam bentuk GeoJSON. Lalu kita jalankan query near untuk mencari semua toko yang berada dalam jarak maksimal 2 km dari titik tertentu nih, max distance 2 km. Hasilnya database akan menampilkan daftar toko yang paling dekat dengan posisi pengguna. Inilah yang digunakan pada aplikasi seperti Gojek untuk mencari driver terdekat. Lalu selanjutnya kita akan demo sederhana ya. Ini demo sederhananya kita menggunakan website geojson.io. Kita menggunakan contoh dari slide keempat. Ini ada. Ini kita salin saja. Salah. Oke. Ini bisa kita kontrol A, langsung kontrol V aja. Lalu di sini akan otomatis akan otomatis melakukan tanda titik tersebut, titik yang kita cari. Ini titiknya ada di Surabaya. Ini untuk yang titik atau poin ya jenisnya. Nah ini dia. Lalu hapus. Yang kedua di sini ada line string. Kita coba yang line string. Ini line string. Ini gimana? Nah ini dia. Ini dia line stringnya. Dia berada di area yang masih sekitar Surabaya. Antara titik sini ini dan titik ini. Lalu selanjutnya ada yang mana ini? Ada polygon atau area. Coba. Lalu di sini. Nah ini dia area. Area berbentuk segitiga di sini. Areanya seperti ini. Karena di sini koordinatnya juga ada 3 titik koordinatnya. Dari titik ini, terus lalu yang kedua titik ini, titik ini gitu. Seperti itu. Tapi bisa juga misalnya kita mau, ini kita hapus dulu. Ini kita mau ada Universitas 17 Agustus Surabaya. Tinggal kita pencet aja yang ini. Tanda plus di atas ini. Bukan. Ini tanda lokasi ini. Lalu tadi mana? Nah ini, kita klik aja di sini. Maka akan otomatis muncul formatnya. Seperti ini. Nah, pada format ini bisa langsung disimpan ke database seperti MongoDB dan digunakan dalam sistem peta. Jadi meskipun tanpa coding kompleks, kita bisa tetap memahami cara kerja data spasial. Seperti itu. Lalu untuk slide selanjutnya, tadi sampai sini ya. Lalu untuk slide selanjutnya adalah penerapan di dunia nyata. Geospatial database ini ternyata sangat luas penggunaannya. Misalnya yang pertama ada Google Maps menggunakan data geospatial untuk menampilkan arah dan posisi pengguna. Terus yang kedua itu ada Gojek dan Grab memanfaatkan untuk menghitung jarak dan estimasi waktu jarak tempuh. Terus yang ketiga ini ada Shopee Food untuk dan JKT Express ya
untuk melacak driver atau kurir secara real time. Terus yang terakhir di sini adalah Smart City untuk memantau kemacetan atau banjir di suatu wilayah. Jadi teknologi ini juga sudah sangat menjadi bagian penting dari kehidupan dunia digital kita. Apa sih dari tadi kita bahas materi-materi tentang geospatial database. Lalu apa sih keunggulan dari geospatial database itu? Di sini ada beberapa keunggulan. Antara lain yang pertama dapat menyimpan data lokasi yang kompleks. Yang kedua, memiliki kemampuan analisis spasial yang cepat dan akurat. Yang ketiga, bisa diintegrasikan dengan sistem peta digital. Yang keempat, itu cocok untuk aplikasi berbasis real time dan berbasis lokasi. Terus yang terakhir ada scalable dan real time, bisa digunakan di aplikasi kecil hingga sistem berskala besar seperti Maps. Seperti itu. Lalu di sini sudah di akhir dari PPT tersebut. Di sini adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu apa? Dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa geospatial database adalah jenis basis data yang mampu memahami lokasi di dunia nyata. Teknologi ini sangat penting dalam berbagai aplikasi modern seperti transportasi, logistik, pemetaan, hingga smart city. Dengan adanya geospatial database sistem digital bisa tahu di mana sesuatu berada, dan disitulah yang membuat dunia digital terasa lebih nyata. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam pembuatan video ini. Sekian video yang saya buat pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.